Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rida dengan NPM 231100267 dari kelas 5B Regular Banjarbaru. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa mesin. Yang pertama di sini ada pengertian bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa pemrograman paling dasar yang digunakan oleh komputer untuk mengeksekusi perintah. Semua instruksinya ditulis dalam kode biner yang terdiri dari kombinasi angka 0 dan 1. Setiap angka tersebut mewakili sinyal listrik. 0 berarti tidak ada arus dan 1 berarti ada arus. Komputer tidak dapat memahami bahasa manusia sehingga segala bentuk program baik yang ditulis dalam Python, C atau Java pada akhirnya diterjemahkan menjadi bahasa mesin agar bisa dijalankan oleh CPU. Nah, berikut ini adalah contoh kode mesin. Instruksi ini bisa berarti pindahkan nilai 97 ke register A tergantung pada jenis prosesor yang digunakan. Nah, itu berikut contoh bahasa mesin. Yang kedua ada sejarah singkat bahasa mesin. Pada era awal komputer sekitar tahun 1940 sampai 50-an, semua program dibuat langsung dalam bahasa mesin. Programmer menulis deretan panjang angka biner untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Namun menulis program seperti ini sangat sulit dan membosankan karena programmer harus mengingat kode biner untuk setiap perintah. Nah, setiap jenis komputer memiliki set instruksi berbeda sehingga program tidak dapat dijalankan di mesin lain. Karena itulah muncul bahasa assembly di tahun 1950-an yang menggunakan kode singkat mnemonic agar lebih mudah dibaca manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa mesin. Beberapa ciri utama bahasa mesin di antara lain. Yang pertama ada tersusun sepenuhnya dari angka biner 0 dan 1. Yang kedua ada dipahami oleh CPU tanpa perlu penerjemah seperti compiler. Yang ketiga ada sangat cepat dieksekusi karena tidak ada proses penerjemah tambahan. Yang keempat ada sangat sulit dipahami manusia karena tidak menggunakan kata atau simbol yang mudah dibaca. Dan yang terakhir bersifat spesifik terhadap arsitektur prosesor. Misalnya kode mesin untuk prosesor Intel berbeda dengan ARM. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bahasa mesin. Kelebihannya ada 3. Yang pertama ada eksekusi sangat cepat, ada efisiensi dalam memori, dan kontrol penuh terhadap hardware. Kekurangannya di sini ada 4 ya kekurangannya. Yang pertama sulit dipahami dan dipelajari, yang kedua rawan kesalahan, yang ketiga tidak portable, yang keempat sulit untuk pemeliharaan. Nah, dalam sini juga ada penjelasannya. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan bahasa lain. Hubungan bahasa mesin dengan bahasa pemrograman lain. Bahasa mesin adalah lapisan paling bawah dari semua bahasa pemrograman. Setiap program yang kita tulis baik dalam C, Python, Java atau lainnya pada akhirnya akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin agar bisa dijalankan. Prosesnya itu seperti ini. Programmer menulis kode dalam bahasa tingkat tinggi misalnya Python. Compiler atau interpreter mengubah bahasa assembly atau langsung ke bahasa mesin. Komputer kemudian menjalankan instruksi biner tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, bahasa mesin adalah fondasi dari semua bahasa pemrograman modern. Walaupun manusia kini jarang menulis langsung dalam bahasa ini, tanpa bahasa mesin komputer tidak akan bisa memahami instruksi apapun. Dengan memahami konsep dasar bahasa mesin, kita bisa lebih mengerti bagaimana komputer benar-benar bekerja, bagaimana kode diterjemahkan menjadi sinyal listrik, dan mengapa efisiensi program sangat penting di dunia komputasi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang bahasa mesin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.